Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta para mahasiswa yang sudah bergabung pada kegiatan webinar ini dengan judul Peran Data Mining dalam Proses Akselerasi Basis Pengetahuan Menuju Revolusi Industri 4.0. Adapun pematerinya akan disampaikan oleh Bapak Suhadi, STMkom dari ISTIMIK Bani Saleh, Bekasi, dan moderatornya akan disampaikan oleh Ibu Ade Irma Wunaro Masari dari STB IKMI Cirebon. Waktu yang akan kita sampaikan adalah setengah 10 sampai jam 11 ya Bu Irma, atas kegiatan ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk melaksanakan ini. Moderator mempunyai susunan acara ya Bu Irma? Iya. Saya persilahkan kepada Ibu Irma. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya Bapak Ibu Dianto selaku Direktur Eksekutif Kooperatif Indonesia, juga kepada yang terhormat Ibu Tuti Artanti dan kepada Bapak Suhadi STMkom yang nanti selaku sebagai narasumber di acara ini. Terima kasih Pak Ibu Tuti telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin, saya ingin memperkenalkan lebih dahulu. Nama saya Ade Irma Purnamasari. Saya adalah dosen dari STB IKMI Cirebon. Maka silakan barangkali ada yang mau mampir ke STB IKMI Cirebon. Bu Tuti kembali silakan mampir. Pak Suhadi, Pak Ibu. Oke, terima kasih kepada Kooperatif Indonesia juga telah memberikan kesempatan dan kepada Ibu Tuti untuk yang telah membantu saya yang juga memandu acara ini pada kuliah ini. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan lebih dahulu tentang susunan acara, yaitu kali ini nanti susunan acaranya ada pertama pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kooperatif, kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Ibu Dianto selaku Direktur Eksekutif Kooperatif Indonesia, dan selanjutnya nanti disampaikan materi oleh Bapak Suhadi STMkom. Acara berikutnya nanti setelah materi menyampaikan ada acara tanya jawab, dilanjutkan nanti dengan closing statement oleh Bapak narasumber. Kemudian ada penutup, setelah itu dilanjutkan nanti dengan foto bersama dan selanjutnya selesai. Nah, itu susunan acara nanti pada hari ini di kuliah umum melalui podcast kooperatif. Nah, selanjutnya mari Bapak Ibu kita dengarkan lebih dahulu lagu Indonesia Raya dan Mas Kooperatif. Mari kita simak bersama. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah
bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Jilakan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Jilakan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Baik, demikian tadi telah kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Kooperatif Indonesia. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Budianto selaku Direktur Eksekutif Kooperatif Indonesia kepada Bapak Ibu Dianto, kami persilakan waktu dan tempatnya.
Baik, terima kasih Pak Bu Irma. Suara saya bisa didengar jelas Bu? Punten. Halo? Jelas? Halo? Ya, Bisa? Ya. Jelas Pak ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul untuk melaksanakan kuliah umum. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada yang pertama Bapak Suhadi yang berkenan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, Bu Irma yang berkenan sebagai moderator, juga Bapak Ibu yang menghadiri kuliah umum ini dari KKP, dari Kementerian Pendidikan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, baik yang mengikuti di Zoom maupun di YouTube channel. Alhamdulillah ini adalah topik yang sangat menarik tentang data mining untuk meningkatkan pengetahuan dalam revolusi industri 4.0 ini. Karena pada saat ini siapa sih yang tidak terhubung ke internet begitu ya? Hampir setiap orang transaksi dan sebagainya. Nah, itu menjadi kumpulan data yang sangat besar yang dikumpulkan oleh provider-provider IT yang besar saat ini begitu. Ya, data yang terkumpul tadi menjadi harta karun yang tak ternilai hingganya keperluan bisnis mereka begitu. Namun memanfaatkan data tersebut begitu. Jadi kita bisa menggunakan data-data yang ada di internet untuk keperluan kita juga begitu. Nah, hari ini Pak Suhadi mungkin akan memberikan gambaran bagaimana apa saja yang kita diperlukan oleh kita supaya kita juga bisa memanfaatkan data tersebut, baik untuk keperluan akademis, keperluan pekerjaan kita, hingga keperluan bisnis yang akan menggunakan data tadi. Karena setiap orang bisa mengakses data tersebut sehingga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya menyampaikan selamat mengikuti kuliah umum ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dianto selaku Direktur Eksekutif Kooperatif Indonesia yang telah memberikan sambutannya di acara ini. Selanjutnya masuk kepada materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Suhadi. STMKOM, kepada Bapak Suhadi STMKOM, persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, salam sejahtera semua. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memberikan kuliah umum terkait dengan data mining. Tapi sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat Pembina Kooperatif Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu selaku Ketua Eksekutif Kooperatif Indonesia, dan yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Ade Irma dari IKMI Cirebon, dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari KKP ini juga sudah pada join, dan teman-teman dosen dari Bani Saleh juga pada hadir pada kali ini. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita akan mulai ini, saya ingin mau melihat kira-kira data mining ini sudah pernahkah terutama mahasiswa atau teman-teman dari KKP ini untuk melihat seberapa besar sih tentang data mining ini.
Kita akan coba share. Coba Bapak Ibu nanti masuk ke dari handphone juga bisa ya. Jadi masuk ke menti.com ya. Menti.com. Nanti kode www.menti.com, nanti kodenya ini 9621035. Jadi ini di situ nanti akan kelihatan bagaimana proses dari untuk mengetahui tentang data mining ini. Kelihatan tidak itu, Bu? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi kuesioner ini. Silakan dari handphone juga bisa, dari laptop juga bisa itu. Silakan www.menti.com, nanti user kodenya adalah 9621035. Nanti akan Bapak Ibu sekalian, di situ ada pilihan, ada pertanyaan, apakah saudara pernah mengetahui tentang data mining? Ya, silakan ya. Nah, itu baru satu yang masuk. Silakan. Selanjutnya. Tidak mengetahui ada 2, yang mengetahui ada 5 ini. Waktunya 1 menit ya. Silakan Bapak Ibu yang join di YouTube maupun di Zoom, silakan. Waktunya 1 menit. Di Zoom ada 21 orang, di YouTube ada berapa orang tuh? YouTube-nya ada Naruh Mas Hari dari STB 46. Ya. Silakan. Waktunya. Ya, waktunya. Ya. Lagi. 1 menit lagi. Orang, 15 orang, 11, 6. Waktunya tinggal beberapa detik lagi. Ini 15, 7, 21. Oke, 16. Baik, ini kuesioner untuk mengetahui seberapa jauh sih mengetahui tentang data mining ini. Jadi di menti.com ini saya melihat ada yang sudah mengetahui adalah 17 orang, yang belum tahu adalah sekitar 8 orang. Ini sebagai barometer saya nanti untuk memberikan presentasi. Oke, jadi saya tutup. Baik, saya akan mulai materinya. Kelihatan Ibu Irma? Ya, kelihatan Pak. Baik, terima kasih. Judul yang pertama, dalam kuliah Hukum Kota ini kita akan membahas tentang peran data mining dalam akselerasi basis pengetahuan menuju revolusi industri 4.0. Jadi kalau ini ada mahasiswa di sini yang gabung ya, jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah meningkatnya kerjasama dan kelompok ya, communication skill. PMK kedua adalah analytical thinking, problem solving dan problem solving skill.
Sedangkan yang ketiga adalah learning skill, ya. Jadi ada tiga capaian pembelajaran untuk mata kuliah data mining ini. Jadi prasyaratnya, jadi ketika mahasiswa yang mengikuti mata kuliah data mining ini adalah sudah pernah mengikuti mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL, ya. Dan yang kedua adalah statistik. Ini kaitannya dengan ilmu statistik, ya. Dia ada bagian dari ilmu statistiknya. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan adalah dapat menyampaikan definisi, ya, tentang kebutuhan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan data mining. Yang kedua adalah dapat menyampaikan dan menerangkan teknik database, ya, data mining dan toolnya digunakan pada data mining itu sendiri. Jadi sebelum masuk ke inti, saya akan mencoba mereview tentang outline kita adalah pengenalan, konsep, pengetahuan, dan implementasi. Sebelumnya saya akan memberikan konsep tentang data mining, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4, ya, 2.0 atau 4.0. Jadi revolusi industri yang sekarang didengung-dengungkan itu sebenarnya transformasi komprehensif di bidang industri, ya, aspek industri yang melalui teknologi digital dan internet dengan industri konvensional, ya. Intinya adalah bagaimana memberikan transformasi ke dalam teknologi digital melalui internet ini. Jadi secara tidak langsung di situ ada cyber physical, ya, sistem CPS, ada Internet of Thinking yang sekarang sudah hebat, ya. Internet of Thinking sudah diimplementasikan ke dalam dunia kehidupan. Dan ada lagi satu lagi service IoT, service IoT dan iOS, ya, ke dalam proses industri. Sedangkan disrupsinya sebenarnya adalah bagaimana pola-pola yang sudah kita ketahui bersama itu dari tahun ke tahun itu yang menjadi produk, ya, dan dominan teknologi yang akan dijual, ya. Jadi ini ada grafiknya, ya, seperti ini prosesnya. Jadi revolusi industri sekarang ini adalah bagian dari era digital, ya, sebenarnya. Kita sudah memasuki era hari ini, ya, yang industri keempat. Jadi sebelumnya kita berarti tahu bagaimana industri yang pertama, kedua, dan ketiga itu. Baik, kita akan coba. Nah, posisi sekarang kita adalah sekarang today itu adalah industri keempat. Jadi sebelumnya kita flashback kembali. Jadi yang tahun 1784 itu udah mekanisasi tenaga air uap, ya. Itu jadi belum ada teknologi yang mumpuni, jadi dulu seperti itu, ya. Terus memasuki era tahun 1870, ya, itu ada produksi massal, ya, assembly line listrik itu sudah ada tahun 1870, ya, masih sederhana. Dan mulai tahun 1969 itu komputer dan otomatisasi sudah dibuat massal, ya, pada waktu itu terkait dengan penemuan industri di dalam teknologi seperti mobil, ya. Mobil itu sudah diotomatisasi tahun 69, terlahirnya dengan fuzzy logic pada waktu itu. Dan apa yang terjadi sekarang setelah tahun 2000, ya, tahun dan sampai sekarang ini adalah cyber physical semua. Apa yang membedakan di sini? Jadi suatu era di mana banyak produk baru, ya, dengan logika baru, ide yang sama, berbeda, tapi akan melenyapkan produk lama, ya. Dan dipengaruhi oleh yang dipengaruhi oleh atau didominasi oleh akibat adanya teknologi IT. Coba kita melihat apa yang terjadi di kita sekarang ini.
semua sudah berbasis teknologi informasi, mulai dari kebutuhan kebutuhan sehari-hari kita sudah menggunakan alat-alat berbasis teknologi. Jadi kita harus mau tidak mau, suka nggak suka, harus kita hadapi revolusi industri ini. Kenapa? Karena di sini tidak boleh dilawan, ya, tetapi harus dikolaborasikan. Jadi kalau yang tidak mau belajar ke arah industri 4 ini, ya akan ketinggalan. Dan ini cepat sekali perkembangannya, ya, karena teknologi ini berubah-ubah setiap menit, setiap detik, ya, detik, menit, jam, bahkan hari ini teknologi yang kita gunakan adalah besok sudah ada teknologi yang baru kembali. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita harus menyikapi di dalam proses revolusi industri ini. Berikutnya adalah transformasi dari cyber physical system versus digital transformasi. Jadi kita mengetahui bahwa ada istilah-istilah yang terkait dengan digital transformasi ini. Ada yang kita kenal dengan big data. Big data ini adalah istilah yang menggambarkan, ya, volume besar data yang maupun data yang seluruh maupun tidak seluruh. Contohnya apa? Data sosmed. Data sosmed tiap hari kita apa? Banyak sekali, ya. Itu ada data suara, data GPS, data gambar, dan lain-lain. Itu tidak struktur. Bagaimana menyikapi seperti itu? Inilah tugas dari data mining untuk membuat suatu pengetahuan di mana data itu akan menjadi bermanfaat bagi manusia. Yang kedua adalah Internet of Things, IoT, yang terkenal sekarang. Jadi sebenarnya ini gunakan untuk memperluas manfaat konektivitas internet, ya, secara terus-menerus. Contohnya share data misalnya cloud computing, cloud, data cloud itu, atau remote control, atau rumah sekarang sudah difasilitasi dengan Internet of Things. Misalkan apa? Misalkan untuk membuka pintu garasi aja bisa menggunakan IoT ini. Karena apa? Menggunakan remote, ya, dari jarak jauh. Ini adalah dari Internet of Things dan banyak digunakan di dalam industri. Yang ketiga adalah business process automation. Ya. Ini adalah untuk otomatisasi, ya, yang dijalankan oleh perusahaan. Contohnya adalah penjualan mobil ATPM. Jadi ATPM itu sebenarnya penjualan mobil yang ada di suatu negara, ya, itu dikontrol oleh induknya. Misalkan contoh adalah mobil-mobil Eropa atau Jepang, ya, agen tunggal pemegang merek, ya. Jadi salah satunya kita ambil salah satu merek misalkan Toyota di Indonesia. Toyota di Jepang sana dia sudah mempunyai otomatisasi semua, ya, yang ada di semua di negara ini sudah terhubung dengan bisnis proses automation-nya ini. Jadi itulah digital transformasinya. Yang berikutnya adalah enterprise architecture. Jadi di dalam suatu proses bisnis teknologi, ya, organisasi atau perusahaan, semua teknologinya diintegrasikan, ya, yang di mana tujuan goalnya adalah bagaimana memberikan informasi up to date, ya. Contoh yang sudah berjalan adalah bank ini adalah diintegrasikan antara cabang dengan pusat dan lain-lain. Yang berikutnya adalah kita melihat tahun 2020 ini, ya, ada penggunaan data transformasi ini adalah kurang lebih seperti ini. Ini dari Mario Morales IDC, ya. Jadi 4 miliar penggunaan koneksi orang di dunia ini adalah kurang lebih seperti itu, koneksi. Ini ada revenue opportunity adalah kurang lebih
dolar triliun. Ya. Aplikasi yang digunakan adalah sekitar 25 dan sekian miliar. Ya. Embedded dengan intelligent system itu penggunanya 25 ya lebih billion orang menggunakan embedded system, dan yang penggunaan untuk data ya kurang lebih 50 triliun. Jadi ini adalah bagaimana kita menyikapi sedemikian cepat teknologi ini di genggaman kita. Seperti ini contoh dari beberapa yang ada. Berikutnya adalah, ini yang menarik adalah isu multimedia. Isu multimedia ini dengan adanya revolusi industri ini, apa yang terjadi? Jadi deindustrialisasi terus berdampak menurunnya ekspor produk manufaktur ya, karena apa? Multidimensi ini terkait dengan revolusi industri. Jadi semua industrialisasi ini akan menggunakan teknologi IT. Ke depan 14 tahun, skill kalau kita tidak bisa mengikuti adalah skillnya adalah skill rendah. Jadi hilangnya menurunnya drastisnya pekerjaan, ya okupasi cukup dan kapasitas budinya juga rendah. Aspek hukum dan pajak ini juga memberikan dampak yang luar biasa ya, isu multidimensi terkait dengan revolusi industri 4. Misalkan contoh adalah tenaga kerja ini, ya kerja ya. Ini saya ada beberapa dari Bappenas 2009. Yang lulusan SD, SMP dan lain sebagainya. Jadi akan terjadi produktivitas kerja ya. Jadi upah tenaga asing lebih tinggi daripada upah tenaga lokal. Ini yang apa yang terjadi sekarang? Ya seperti ini ya. Jadi perlu dibuat spesifik skill untuk keperluan tertentu ya. Ini seperti gaji mahal dan lain-lain di situ ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan di dalam proses isu dari revolusi industri 4 ini. Yang berikutnya adalah revolusi industri 4 adalah bagaimana menyikapi generasi kita yang lahir tahun 2000 itu sudah mulai milenial ya, tahun 2000. Jadi karakteristiknya, jadi saya hubungkan dengan revolusi industri 4 terkait dengan karakteristik generasi milenial ini. Ya. Jadi mulai masuk dunia kerja, sekarang udah umur sekitar 25, 24 sudah masuk kerja. Jadi karakteristiknya seperti itu. Jadi sangat peduli keberagaman kesetaraan. Mungkin di kantor Bapak Ibu sekalian pernah melihat seperti itu. Tidak berkomitmen terhadap satu perusahaan. Biasanya anak-anak generasi milenial ini biasanya jarang yang stabil. Ya. Lebih suka berpindah-pindah pekerjaan biasanya seperti itu. Kurang tidak atau menyukai olahraga. Jadi bisa juga. Karena apa? Berjam-jam dia membawa gadget. Ini akibat dari revolusi industri. Sebenarnya kita tidak menyadari sebenarnya ini. Tapi apa yang terjadi sekarang ya seperti itu. Lebih senang belanja online. Nah ini. Jadi kalau sering senang belanja online, kalau yang anak-anak muda sekarang itu adalah yang milenial, semuanya sepertinya belanjanya lebih senang online. Ya, ini apa dampaknya? Akan memusnahkan pasar modern dan tradisional. Apa yang terjadi dengan kehadiran revolusi industri 4 ini? Contoh kita melihat beberapa pasar modern, sekarang sudah banyak yang tutup, apalagi tradisional. Karena sudah beralih ke dalam itu tadi, era di mana semua belanja itu adalah belanjanya online, tinggal duduk sudah datang barang. Itu adalah contoh-contoh dari revolusi industri 4 itu. Apa sih sebenarnya yang menjadi fokus di sini adalah fragile generasi atau generasi rapuh ya sebenarnya. Sifat generasi milenial ya kita lihat seperti ini, mudah cemas, mudah teralihkan, was-was dan atau tugas-tugas rumit. Jadi kalau kita berikan job misalkan di kantor atau di mana itu ya mudah cemas orang-orang seperti itu, anak-anak seperti itu ya. Mampu menyelesaikan masalah rumit dan kompleks, namun membentuk hubungan bersosial pada situasi bersifat melihat. Jadi tidak beraturan.
Jadi anak-anak seperti generasi milenial seperti itu kondisinya, mudah patah. Jika dimarahi atasan cenderung lebih sulit, ya. Atau istilahnya lama ya untuk maju dan bertumbuh kembali. Jadi generasi seperti itu, generasi rapuh. Generasi fragile banyak muncul di kota besar. Memang jadi kalau kita melihat presentasi rata-rata di kota besar yang mempunyai banyak generasi fragil seperti ini. Jadi itu mungkin gambaran sekilas tentang revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri itu ya mau tidak mau, kita suka tidak suka ya kita akan menjalani seperti itu. Masuk ke intinya adalah tentang data mining. Apa sih sebenarnya data mining itu? Data mining adalah ilmu yang mempelajari metode atau mengekstrak. Mengekstrak apa di sini? Di sini adalah mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar dan menggali nilai tambah berupa informasi. Jadi selama ini kita tidak mengetahui, ya, tidak diketahui data banyak sekali. Contoh data dari tahun, misalkan tahun 50-an, itu ngapain datanya? Diapakan? Ya, diapain data itu? Biar jadi sebuah informasi harus diolah. Ngolahnya menggunakan apa? Ada teknik-teknik tertentu yang ada di data mining. Jadi ada data yang menumpuk. Kalau kita ibaratnya kita panjangkan ya, bisa berkilo-kilometer data itu. Tapi apa yang terjadi di situ? Tidak ada nilainya data itu kalau kita tidak olah. Padahal itu menarik sekali. Di data mining ini itu adalah solusi yang terbaik karena apa? Data mining itu mempunyai beberapa pola ya, artinya ada data, informasi dan pengetahuan. Bedanya dengan data dan informasi itu aja. Kalau data dan informasi ya data dan informasi. Tapi kalau menggunakan data mining ada namanya pengetahuan, itu yang membedakan. Ya. Jadi kalau pengetahuan di dalam proses data mining itu adalah pola atau rumus atau model dari beberapa solusi untuk pemecahan masalah yang bisa diajarkan orang lain. Ya. Sedangkan data itu apa? Data yang terkandung dan tidak membawa arti. Kalau hanya data aja, artinya tidak ada. Informasi, ya informasi aja. Jadi kalau pengetahuan itu adalah berbeda. Karena di situ nanti ada, kalau ada pengetahuan, berarti ada data, informasi, pengetahuan. Itu berarti ada wisdom-nya, kebijakannya. Jadi data mining ini sebenarnya ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan dari pola-pola yang sudah ada. Yang berikutnya adalah mengapa harus data mining? Pertama adalah manusia dan organisasi setiap hari memproduksi beragam data, jumlahnya dan ukurannya sama besar sekali. Apa yang terjadi sekarang? Coba Anda bisa melihat, Anda menulis WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram. Tiap hari kalau itu dijumlah itu sampai miliaran data. Dan memproduksi data. Walaupun tidak terlihat, tapi itu adalah data yang menumpuk. Ya. Tanpa ada informasi dan nilainya. Coba kita melihat di data data never sleep ini ya. Ini adalah sebuah survei. Jadi kita melihat setiap menit data yang diproduksi oleh manusia ya, itu sekitar, contoh ambil satu aja, misalkan di sini ada YouTube ya. YouTube 4.500.000 dalam hitungan menit setiap hari. Informasinya di situ adalah 4 juta. Bagaimana dengan yang lain? Seperti Instagram, ya, ada Skype, ada WA, ada Facebook dan lain-lain. Nah, ini adalah data sebenarnya
yang dihasilkan. Tapi kita sebagai manusia juga jarang melihat. Padahal kita ngirim WA, ngirim status, ya, ngirim status itu kan data juga itu. Nah itu adalah data dalam bentuk teks ya. Ada yang dalam bentuk gambar, ngirim sharing ke teman-teman lain. Ini adalah contoh dari produksi data ya dari beberapa sosmed. Ya. Nah, ini adalah besar sekali. Bagaimana kalau data ini tidak kita olah, ya tidak ada nilainya. Dengan adanya data mining kita bisa melihat, bisa mengolah menjadi data, data menjadi informasi, menjadi pengetahuan. Ini adalah produksi data tadi yang dihasilkan oleh manusia setiap hari. Itu adalah adanya ledakan data atau tsunami data dari berbagai, terutama internet ya. Karena data ini adalah datanya luar biasa. Dulu tahun 60-an kita pernah melihat, kita pernah mengetahui 1 byte itu sama dengan 1 byte ya. Sekarang sudah sampai yottabyte. Hitungannya ada 1024/8. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah ledakan informasi. Ledakan informasi ini yang sudah sampai ke titik yang paling tinggi. Nanti ketika data-data ini tidak bisa ditampung, apalagi yang terjadi seperti itu. Kita tahunya kan ada aturan metriknya di dalam satuan data itu kan ya. Satuan sebutan prefiknya itu adalah byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Kita paling juga tahunya terabyte. 1 tera itu berapa sih? 1 juta ya. Pangkat 1 juta, 1 miliar ya. 1 miliar byte itu. Nah, sekarang sudah sampai ke yottabyte 1024/8. Bagaimana gitu kalau kita melihat kondisi yang sebenarnya ledakan data ini, exploitation data atau tsunami data luar biasa. Ini ada terutama ada di internet karena data-data ini adalah semua berinteraksi ya, berinteraksi dengan yang lain. Jadi intinya adalah di dalam media data ada namanya unstructured information-nya itu ada di internet 80%-nya, sisanya adalah struktur. Apa sih unstructured itu? Jadi unstructured informasi itu sebenarnya data-data yang mempunyai beberapa sebutan, contoh misalkan unstructured informasi, data LBS (location based service) ya, seperti apa namanya voice, image digabungkan. Itu sebenarnya data-data struktur. Tapi dengan adanya metode atau data mining ini, data-data tersebut diolah menjadi sebuah pengetahuan. Intinya itu. Yang berikutnya adalah, ini adalah tadi yang unstruktur tadi ya. Jadi media internet menyajikan informasi dalam berbagai format. Ada bahasa, bentuk yang seperti teks, gambar, suara, ataupun video. Ini kalau tidak ada standarisasi atau standarisasi dengan metadatanya, ya akan sulit untuk diolah. Jadi seperti ibaratnya rich of data but poor of information. Jadi data miskin, ya, informasinya miskin. Karena apa? Datanya bergunung-gunung, banyak sekali, bisa sampai triliunan ya. Tadi sudah sampai yottabyte. Yottabyte itu adalah 1024 pangkat 8, 1024 pangkat 8. Itu sudah berapa triliun. Kalau kita buatkan medianya untuk menyimpan, itu banyak sekali. Jadi ledakan data dan ledakan data ini adalah bagaimana kita harus menyikapi hal seperti ini. Nah ini, jadi ledakan data tadi, kalau kita buat analoginya, cukup. Ya. Waktu kita pernah belajar tentang bit, ya itu kan on off 001 ya, 01. Sekarang hanya menyimpan ya, 0 dan 1. Sekarang sudah yottabyte. Kalau kita analogikan penyimpanannya itu, contoh seperti di bawah ini. Jadi bisa menyimpan ya, lagu atau audio file itu dengan
rata-rata filenya dalam 4 mega, itu sekitar berapa? 288 triliun. Lebih ya. 1, 2, 3, 4. Lebih. Bagaimana membacanya ini? Ya ini adalah media dengan apa namanya 0 dan 1 tadi, dari bit menjadi yottabyte. Ini adalah penyimpanan di mana kalau kita konversikan menjadi media MP3 itu segitu itu. Jadi ya, ada berapa triliun. Jadi lagu-lagunya bisa disimpan di dalam. Medianya juga harus sudah terbentuk, misalkan di Google. Di Google itu juga sudah ada media-media yang untuk menyimpan itu. Semua di dunia ini adalah ada di sana. Sudah ukurannya yottabyte ya. Karena apa? Ya Barry memproduksi orang seperti itu. Selanjutnya ini adalah pengembangan laporan digital ya. Dengan adanya data mining ini, jadi kalau kita lihat ini adalah dari sumber Hootsuite ya, jadi sosial. Bagaimana kita menyikapi seperti ini? Dari bulan Januari 2018 sampai 2019 itu total populasi pengguna yang terhubung dengan koneksi ini sekitar 84 miliar ya. Mobile itu sekarang 2%, berarti sekitar 100 million. Nah, ini adalah bagaimana dampak perkembangan terhadap perkembangan market untuk penjualan. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Karena apa? Tadi ada revolusi industri 4.0 itu akan merubah segalanya. Dan sampai detik ini pun apa yang terjadi? Ledakan informasi dan ledakan data dan informasi. Dan itu kalau tidak diolah, ya akan miskin informasinya. Jadi dengan adanya pola-pola seperti itu, ada beberapa perusahaan yang sudah membuat model-model untuk memberikan suatu pengetahuan dari data mining. Nah, contoh-contoh yang kita bisa lihat. Di dalam data mining ada istilah-istilah, ya. Ada istilah lain data mining, ada big data, ya. Ada business intelligence, ada pattern ya, analisis, ada knowledge extraction, ada information harvesting, dan knowledge discovery in database additive. Jadi orang yang melihat sebenarnya big data itu sebenarnya produk dari data mining ini ya, penggalian penambangan data ya, istilahnya itu big data. Jadi kalau big data ini biasanya digunakan istilah-istilah ini ketika orang membuat kebijakan. Ayo kita membuat big data untuk potret udara, atau kita mau melihat produksi di dalam misalkan ada di Kementerian Kelautan itu produksi ya. Nanti dipetakan dengan big data. Apa yang terjadi di situ? Jadi big data ini nanti akan berbunyi pengetahuannya, bukan hanya data dan informasi, tapi ada pengetahuannya. Kita tahu data-data itu banyak sekali. Data-data kita adalah data-data yang mempunyai nilai, ya, nilai artinya, misalkan contoh saya ambil dari studi kasus di instansi kami, dari data produksi itu kan besar sekali dari tahun 75 sampai sekarang, itu datanya bisa diolah dengan basis pengetahuan ini, namanya big data, itu istilah data mining tadi. Karena apa? Kita punya data produksi sampai dari tahun 75 ini. Kalau tidak salah ya, saya lupa, 75 atau 72. Sampai sekarang udah berapa tahun? Itu menggunung kalau kita buatkan, analoginya adalah kita visualisasikan, datanya menggunung. Tapi kalau kita tidak olah, ya, kita berikan informasi yang bagus, itu akan nggak berbunyi gitu. Jadi ada kolaborasinya di situ. Jadi big data ini sebenarnya banyak sekali ya penggunaannya. Contoh retail, manufaktur, periklanan, rumah sakit, pemerintahan, jasa keuangan perbankan dan olahraga. Contoh yang paling gampang adalah rumah sakit. Ya, yang rumah sakit ini kan orang pasti pernah ke rumah sakit. Ya. Apa yang terjadi di situ? Data pasien itu adalah data dasarnya adalah data pasien. Data dasarnya dari rumah sakit pasien ini itu diolah menjadi apa aja? Ikan si A ini kena penyakit sudah pernah
kena penyakit jantung misalnya. Itu ada historisnya dari tahun berapa, ya nanti diolah di situ. Oh berarti kalau ada penyakitnya penyumbatan jadi seperti itu, nanti solusinya apa, pengetahuannya apa untuk menjadi bahan referensi dokter melakukan tindakan seperti itu. Di pemerintahan juga banyak menggunakan big data ini. Sekarang udah mulai orang melirik ke big data. Bedanya apa sih data dan informasi? Kalau yang dulu adalah konvensional ya data dan informasi, itu kita belajar tahun-tahun 90-an masih ada istilah namanya data dan informasi, keren dulu. Tapi sekarang sudah beralih ke data mining atau big data, istilah-istilah itu. Itu banyak sekali digunakan. Ya. Jadi inilah pergeseran dari paradigma apa yang sudut pandang orang itu. Kalau hanya mengandalkan data dan informasi, ya seperti itu aja. Tapi kalau kita sudah menginjak ke data big data dan lain-lain, itu adalah mungkin informasinya lebih akurat karena ada berbasis pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah business intelligence ya. Ini sebenarnya adalah kumpulan alat ya untuk mentransformasikan dari data menjadi informasi ya apa namanya untuk tujuan analisis bisnis. Ini biasanya digunakan di perusahaan. Bisa menggunakan perusahaan-perusahaan sekarang itu adalah sudah menggunakan business intelligence. Ya. Business intelligence itu data-data dan informasi ya yang berguna dan bermanfaat dianalisis ya menggunakan teknik-teknik tertentu. Ya, di sini ada namanya OLAP ya, ada OLAP analysis, ada data mining, ada data visualisasi, ada report dan seterusnya dan seperti itu. Jadi data-datanya itu banyak sekali dan penggunaannya adalah customer relationship ya. Nah, customer relationship management itu penggunaannya seperti itu. Ada customer credit analysis ya. Bisa dari sini penggunaannya business intelligence. Bagaimana nasabah ini ikut program kredit gitu, kredit motor. Di situ dianalisis sebagai apa saja yang dampaknya yang dampak dan yang ketika si nasabah si customer ini diberikan kredit. Jadi ada analisisnya seperti itu. Dan banyak sekali di situ juga ada kredit card analysis ya. Jadi banyak sekali penggunanya. Intinya adalah tools di sini ya untuk mentransformasikan dari data menjadi informasi. Ini sama dengan istilah dari data mining. Yang ketiga adalah pattern analysis. Ini juga istilah dari data mining. Ini pattern ya. Ini pengenalan pola, bentuk, model yang mempunyai nilai tertentu memvisualisasikan masa berdasarkan teknik analisis datanya. Jadi contohnya adalah citra wajah. Citra wajah ini juga bisa digunakan ya untuk analisis pattern atau menggunakan fingerprint, voice, retina, suhu dan suhu tubuh. Ini adalah data mining. Jadi dari pola-pola seperti bentuk pola dari wajah ini bisa dibuat pattern analisis ini. Nanti bisa divisualisasikan, Mbak. Contohnya yang sekarang adalah suhu tubuh terkait dengan COVID-19 ini. Apa yang terjadi di situ? Ketika suhu tubuhnya itu lebih dari 36, bisa dicurigai. Berarti warnanya nanti apa? Warnanya adalah berbeda dengan yang untuk visualisasinya adalah warnanya merah atau yang lain. Jadi untuk memberikan bentuk atau model pola itu dengan nilai tertentu, itu bisa digunakan di dalam suhu tubuh dan lain-lain. Berikutnya adalah knowledge extraction. Jadi knowledge extraction ini sebenarnya informasi sinyal generalisasi terhadap informasi menyimpannya secara terstruktur. Ya. Jadi dibuat knowledge base-nya sehingga bisa digunakan banyak orang. Contoh yang paling populer sekarang adalah Siri kalau nggak salah di iPhone, ya. Bixby atau Google Assistant, ya QA automation. Call center automation itu sudah menggunakan knowledge extraction. Jadi kita misalkan mau komplain ke PLN atau Telkom, jasa komunikasi itu, apa yang terjadi di situ? Yang jawab adalah mesin ya, suruh menghubungi ini dengan ini. Nanti setelah ketika
tidak ada ketika kita sudah memberikan pilihan, maka operator yang paling terakhir adalah operator orang yang bisa diajak komunikasi. Tapi ketika kita halo, dia akan diarahkan ke mesin penjawabnya. Jadi contoh paling simpel itu Bixby, asisten yang ada di handphone ya, atau smartphone itu menggunakan knowledge extraction-nya. Yang berikutnya adalah information harvesting. Apa sih harvesting? Harvesting itu adalah pemamenan ya, dipanen, ya, dikumpulkan, dilacak datanya itu seperti apa. Jadi contoh adalah bagaimana kita merepresentasikan data menjadi sebuah informasi yang relevan, ya, dipanen datanya itu. Jadi contohnya adalah retail, toko online. Jadi kalau kita masuk ke toko online atau retail itu, kita akan membeli suatu barang, maka ketika kita akan beli barang itu, apa yang terjadi? Kita memang beli barang satu, informasinya yang terus-menerus kita diberikan ke kita itu lebih dari satu, suruh milih. Jadi apa? A priori probabilitas. Jadi situ sudah yang menjawab adalah ada namanya teknologi information harvesting. Ini kalau kita beli baju, nanti akan diberikan baju-baju yang lain, informasi baju itu adalah model informasi harvesting. Ya, dilacak, diproses, dikumpulkan, disortir dan nanti sebagai informasi yang relevan. Yang terakhir adalah knowledge discovery database. Ya, jadi knowledge database ini biasanya digunakan pada industri, biasanya industri manufacturing menggunakan seperti ini. Apa yang dicari, karena di situ adalah bagaimana sebuah manufacturing itu langsung memberikan informasi yang akurat terhadap produknya. Jadi nanti pembelajarannya menggunakan computer machine learning. Misalkan contoh adalah bagaimana kita membuat atau kita membuat sebuah mesin tanpa ada cacat di situ. Jadi mesin itu akan digenerasi ya, berdasarkan teknik-teknik yang ada di KDD ini. Di proses ini, prosesnya adalah proses sampai dia dibuat, dan yang terakhir adalah kebijakannya, bagaimana solusinya. Kalau ketika ada mesin yang cacat itu atau reject, itu berarti harus diapakan. Ini adalah contoh dari penggunaan knowledge discovery in database. Yang berikutnya adalah kata kuncinya dalam data mining ini adalah mengubah data menjadi pengetahuan. Itu kuncinya ya. Mengubah data jadi pengetahuan. Ini dari John Naisbitt ya, dari Megatrend. Kebanjiran data dan tsunami data, tapi miskin pengetahuan. Jadi saya di depan tadi sudah memberikan gambaran. Sekarang adalah data sudah terlalu banyak, sangat besar datanya, tapi miskin informasinya atau pengetahuannya. Itu sudah perkirakan oleh John Naisbitt ini tahun 88. Jadi yang sekarang terjadi adalah kebanjiran data. Badannya banyak sekali, tapi miskin informasi atau pengetahuan. Itu adalah kata kuncinya. Nah, jadi kalau kita analogikan menjadi sebuah piramid, ya, jadi data harus diolah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat. Apa yang terjadi di situ? Ya, dilakukan estimasi, prediksi, asosiasi, korelasi, dan pengelompokan. Dan yang terakhir adalah membantu pengambil keputusan dan pembuatan kebijakan. Jadi di sinilah piramid ini, ya, datanya ada di bawah, informasi, knowledge, dan wisdom-nya, kebijakan. Apa yang terjadi ketika sudah menjadi kebijakan? Nah, itulah menjadi pengetahuan. Jadi knowledge, pengetahuan, ya, wisdom-nya adalah kebijakan, penentuan dari pengetahuan tadi. Yang berikutnya adalah hubungan data hubungan data mining dengan bidang lain. Banyak sekali ternyata
sekarang proses ini berjalan dengan simultan. Jadi bidang lain terkait dengan data mining itu adalah ilmu statistik. Ada machine learning, ada pattern recognize, ada computing algorithm, data teknologi, high performance computing, data mining itu sendiri. Jadi data mining tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada bidang ilmu yang mendukung. Jadi ilmu mendukung seperti apa? Ada data berarti ada informasi. Misalkan data statistik, data statistik, ada database-nya juga di situ. Ada neurocomputingnya, pattern recognition dan lain-lain, itu menjadi digabung menjadi teori dari dan heuristik fokus pada proses penemuan knowledge baru, termasuk pola, dan data itu di learning dan visualisasi hasilnya. Ini adalah fungsi dari data mining ini. Jadi kalau tidak ada data bidang irisan bidang ilmu data mining lainnya, saya kira nggak bisa jalan data mining ini. Jadi itu adalah bidang-bidang yang lain yang terkait dengan data mining. Statistik sebenarnya juga ada dominan di dalam data mining. Hampir menyerupai di data mining. Ada beberapa yang menyerupai. Nah, kita adalah yang masuk kedua adalah konsep. Konsep ini adalah bagaimana membuat konsep di dalam satu data mining. Jadi kita sebelum masuk konsep paradigma dalam dunia bisnis pasti ada dinamis, persaingan, survive, penambahan, peningkatan dan pengurangan efektivitas dan terkait dengan perusahaan. Dalam paradigma atau sudut pandang ini di dalam dunia bisnis pasti akan menjalani seperti ini. Karena apa? Bisnis akan berkembang. Kalau bisnis akan berkembang, ketika produksi kita bagus, berkembang. Artinya apa? Jangan sampai kompetitor lain masuk itu. Contoh yang menjadi kenyataan dan dulu menjadi brand ternama seperti saya sebut Nokia itu, apa yang terjadi Nokia pada waktu itu? Handphone 1000 umat. Sekarang collab karena apa? Tidak memikirkan kompetitornya dari Samsung. Padahal kompetitor itu perlu dilihat bagaimana kompetitor ini akan menjadi raja seperti itu. Dan sekarang terbukti Nokia turun, Samsungnya naik. Itu sebenarnya bagaimana melihat paradigma seperti itu. Jadi untuk kebutuhan bisnis sebenarnya dianalisa data perusahaannya, analisis datanya yang dianalisis. Jadi paradigmanya seperti itu. Contoh, dulu data dan informasi yang terkenal adalah sistem informasi akademik. Ada sistem informasi pajak, informasi SDM, sistem informasi kredit, sistem informasi keuangan. Dulu kebanjiran adanya tema-tema seperti itu. Sistem informasi, manajemen, SIM, akademik, SIM pajak. Tapi dengan kondisi sekarang, dengan adanya data mining ini akan berubah menjadi paradigmanya. Data informasi pengetahuan akhirnya menjadi sebutan menjadi sistem prediksi kelulusan mahasiswa, sistem prediksi pajak, sistem analisa SDM, sistem penentu kelayakan kredit, sistem analisa keuangan. Ini adalah paradigma. Jadi tidak perlu tidak perlu menyebutkan sistem informasi karena sudah ada di dalam satu kesatuan itu. Ini adalah paradigma yang sekarang berjalan. Jadi sistem informasi akademik, sistem prediksi kelulusan mahasiswa, apa yang terjadi di situ nanti sudah menggunakan metode data mining. Ini contoh. Jadi dulu terkenal dengan data informasi, sekarang dengan data informasi digabung menjadi pengetahuan. Ada perubahan pergeseran paradigma. Yang berikutnya ini adalah paradigma dari flowchart dari paradigma itu. Paradigma data mining. Jadi yang pertama adalah diverifikasi, Jadi di situ ada hipotesis dengan varian analisisnya. Yang pertama, masuk inputannya seperti itu. Yang kedua adalah clustering, dengan visualisasi bagaimana proses itu menjadi sebuah pengetahuan, jadi di input.
kondisi ini sebenarnya adalah sudah ada di dalam suatu proses data mining. Jadi discovery-nya pencariannya adalah ada prediksi, ada klasifikasi, ada regresi. Jadi nanti output-nya adalah seperti ini, prediction, ya. Prediction, klasifikasi, regression, dan dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi itu. Ada klasifikasi menggunakan neural network. Ini ada teori-teori baru ya. Ada Bayesian network, ada decision tree, ada support vector machine, dan instant based. Ini adalah paradigma di dalam konsep dari data mining. Jadi ada beberapa perubahan yang mendasar terhadap perubahan di dalam proses pengelolaan data dan informasi berbasis pengetahuan. Yang berikutnya adalah data informasi pengetahuan. Kita mengetahui ya, data adalah deskripsinya ada sebenarnya banyak sekali tentang data. Saya ambil satu aja. Nanti rekan-rekan atau Anda ini bisa mencari menurut siapa gitu. Banyak referensinya. Tapi yang saya coba ini hanya dari PENDIT ya, tahun 1992. Jadi data itu adalah observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan pelambangan wakil atau objek dari dunia nyata dengan dalam nilai tertentu. Ini bisa juga berbeda dengan yang lain deskripsinya itu. Yang berikutnya adalah informasi. Ini yang saya gunakan adalah dari Fogg ya, yang dikutip PENDIT itu. Segala yang dikomunikasikan seperti yang disampaikan oleh seorang lewat bahasa lisan. Informasi berarti ada bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain. Yang mempunyai apa? Informasi yang memberikan pengetahuan terhadap orang yang membacanya atau yang melihatnya. Yang ketiga adalah pengetahuan. Ini juga dari Niteki tahun 1985 dalam PENDIT ya. Deskripsinya adalah sesuatu yang digunakan maksud untuk memahami dunia yang dapat berubah berdasarkan informasi yang diterima. Jadi bisa berbasis apa? Knowledge-nya ya, pengetahuan itu yang dipahami yang berdasarkan informasi yang diterima. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi nanti Bapak Anda bisa melihat dalam apa namanya deskripsi masing-masing tiga ini, data, informasi, dan pengetahuan. Jadi intinya dari pengetahuan ini sebenarnya untuk menunjang apa sih? Kegiatan bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi. Jadi knowledge-nya ada di situ. Ya, jadi contoh saya buatkan dari Pandit. Yang berikutnya adalah di dalam data dan informasi pengetahuan, kita transformasikan ke data mining. Jadi tadi ada tiga ya, konsepnya. Ada data, informasi, pengetahuan. Bagaimana transformasi ke data mining? Jadi kalau di datanya adalah datasetnya, transformasi data dari data, transformasi ke data mining, datanya ada dataset, transformasi data mining ke dalam informasi itu adalah proses atau metode. Sedangkan goal-nya atau pengetahuannya itu adalah punya dalam bentuk pola ya. Pola ya teman-teman, pola di data mining itu ada pola, bentuk, model ya. Itu adalah pengetahuan di dalam data mining. Yang berikutnya adalah pengelolaan data mining. Itu kita membuat beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan yang digunakan untuk menyeleksi ya atau proses pengelolaannya. Pertama adalah ada selection, ya. Datanya diseleksi, target datanya seperti apa, pre-processing datanya, ditransformasikan ke data mining, baru diinterpretasikan ke dalam evaluasinya. Yang terakhir adalah knowledge. Ini adalah proses yang di data mining. Bagaimana membuat proses seperti ini? Dan nanti kita buatkan ini bisa digunakan di dalam toolsnya, ya toolsnya seperti ini. Jadi nanti saya coba ada beberapa tool, saya coba visualisasikan. Ya. Ada beberapa yang digunakan untuk pengelolaan data mining ini. Jadi ada beberapa tahapan supaya data itu menjadi knowledge.
ada 5 tahapan yang akan dilalui. Data, target data, processing, proses datanya, transformer datanya, pattern, model, dan knowledge yang terakhir. Selanjutnya adalah pengelolaan data mining itu sebenarnya ada beberapa software untuk mengelola data mining terkait dengan pola-pola yang ada di dalam data dan informasi itu. Yang pertama ada jadi ada software, ada tools, itu saya ada coba ini ambil dari beberapa referensi ya. Jadi ada beberapa software untuk mengolah atau mengelola data mining ini. Dari 14 ini semua berbayar ya, yang 1 sampai 13. Yang tidak berbayar itu adalah Rapid Miner. Karena dia basicnya adalah free lisensi. Jadi bisa Anda nanti coba menggunakan Rapid Miner, bisa untuk mengekstrak pola-pola seperti itu ya, data, misalkan data kita dari tahun 70-an kita buat menjadi pengetahuan bagaimana mengkolaborasikan, yang harus menggunakan tools ya. Toolsnya ini adalah banyak sekali. Jadi kalau Anda sudah pernah menjalankan database ya, database itu kan sama itu. Ada namanya Oracle Data Mining, itu ada analisisnya di situ. Jadi bisa dilihat bagaimana data-data itu diambil, ya, dikumpulkan dan diolah dengan teori-teori dari data mining. Akan muncullah pengetahuan baru dari pola-pola yang tadinya belum ada menjadi ada. Intinya adalah software ini untuk menganalisis teks, mengekstrak pola-pola dari dataset, mengkombinasikan, ya, ada metode statistiknya, ada AI-nya, ada database-nya, dan yang terpenting di situ adalah ada extraction-nya, mentransformasi ya, dari processing menjadi model dan evaluasi visualisasinya. Ujinya ada di situ. Jadi silakan Anda bisa mendownload, tapi yang gratis cuma Rapid Miner. Rapid Miner juga ada versi 2. Ada 2 versi ya. Versi yang pertama adalah versi yang berbayar, yang tidak berbayar. Tapi rata-rata kalau kita memasukkan sebagai personal gratis ya. Tapi di situ hanya dibatasi sampai 1.000 data. Kalau datanya sampai jutaan harus berlisensi, harus beli ya. Jadi itu adalah softwarenya ya untuk pengelolaan data mining. Yang berikutnya adalah ini adalah transformasi tadi ke data mining. Ya. Jadi di data mining itu bisa ditransformasikan, jadi datanya itu dataset, ya. Bisa dataset kualitatif dan kualitatif. Ya. Jadi tipe datasetnya bisa data matrik, data metrik, ya, dokumen, transaksi data, network, ya, dan lain-lain. Jadi kuncinya ada di sini adalah mengakomodasikan berbagai cara tersebut memperhatikan perbedaan, sehingga digeneralisir menjadi proses yang universal. Jadi data-datanya tadi bermacam-macam, ada teks, ada image, ada video dan lain-lain, diterjemahkan menjadi suatu pola, yaitu adalah data pengetahuan outputnya. Ini adalah transformasinya. Yang berikutnya adalah metode. Metodenya ini adalah di dalam fungsi data mining itu ada 5 bagian. Ada estimasi, ya. Estimasi juga bisa digunakan, sudah ada juga di statistik. Ya. Estimasi ini untuk mengestimasi dari variabel target ya numerik ke arah kategori yang linier. Contohnya adalah ada linear regression outputnya ya, polanya adalah linear regression. Ada neural network, ada support vector dan lain-lain. Ini estimasi. Ada prediksi, forecasting ya. Ini metodenya outputnya ada linear regresi ya, neural network, support vector, mesin dan lain-lain. Ini sama, hampir mirip ya, forecasting dengan estimasi. Klasifikasi ya. Jadi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi mengendalikan dan membedakan data dalam kelas.
Jadi bisa yang digunakan adalah modenya adalah naive Bayes. Ya, naive Bayes, ada KNN, ada C45, ID3, ada CAP, ada linear diskriminasi dan logistic regression. Jadi sebenarnya mirip dengan statistik ya, tapi di sini lebih detail ya, lebih detail dan lebih rinci. Karena masing-masing fungsinya ini adalah membuat pola untuk menjadi sebuah pengetahuan. Itu adalah data mining. Clustering. Nah, clustering ini yang tidak ada mungkin tidak ada di aplikasi lain ya atau software lain. Karena data-data yang di clustering ini mempunyai data dan kelas objek yang sama ya. Jadi nanti misalkan di clustering, misalkan wilayah A dan B dan C ini clustering bisa dilihat seperti apa gitu. Contohnya seperti itu. Jadi metodenya yang digunakan atau algoritmanya ini adalah K-means, ya, K-medoids, ada self-organizing map, ya bisa berbentuk map. Jadi clustering ini bisa berbentuk map dan fuzzy C-means. Nah, ini ilmu-ilmu dari ilmu dari matematika fuzzy, matematika fuzzy. Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah asosiasi. Jadi kalau asosiasi ini untuk menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Ya. Algoritma atau metodenya ini, metodenya adalah AFP growth atau a priori, coefficient of correlation dan chi square. Jadi asosiasi ini contoh yang paling gampang, ya, seperti kalau kita belanja di supermarket, ya, jadi kita akan bawa troli. Nah, troli itu adalah teori, teori dari sebuah asosiasi. Jadi ketika orang membeli barang yang bersamaan pada waktu tertentu, misalkan dalam sehari orang membeli sabun, berapa orang yang membeli sabun dalam satu waktu itu? Berapa? Dan nanti dihitung ketika dianalisis akan muncul bahwa pada jam ini, hari ini, pada bulan ini terjadi orang belanja sabun sekian buah, ya, satunya buah atau pack ya. Nah, berarti apa yang dianalisis berarti di dalam konteks koordinat tadi, berarti orang di sekitar orang sekitar tempat belanja itu membutuhkan sabun yang banyak. Yaitu contoh-contoh seperti itu. Dan kita belum tidak mengetahui seperti itu. Tapi kalau ketika dianalisis, itu akan muncul. Contoh yang paling gampang, coba kita ke supermarket yang ada di dekat kita, misalkan Alfamart dan Indomaret. Apa yang terjadi di situ? Orang di dalam kasir itu ada beberapa barang yang sudah ditaruh di situ. Kenapa kok nggak beras di depan? Berarti apa? Berarti orang yang di depan itu adalah barang-barang yang sering orang dibeli. Contohnya rokok, permen dan lain-lain. Nggak mungkin di depan atau di belakang kasir itu beras atau minyak. Nggak mungkin. Berarti minyak itu kebutuhan ada di next berikutnya, ada di belakang. Nah, itu tiap bulan atau tiap minggu itu berubah-ubah pola-pola. Itu menggunakan teori asosiasi ini. Jadi yang dibeli, sering banyak orang dibeli, pasti dia akan taruh di depan. Nah, itu contoh yang paling simpel. Mohon maaf, Ibu Ade sampai jam berapa, Bu ya? Oke. Jadi yang berikutnya adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan ini adalah sesuatu yang digunakan maksudnya dalam memahami dunia. Datanya adalah bagaimana melihat pengetahuan ini menjadi sebuah informasi yang berguna, pengetahuan. Jadi contohnya tadi kita melihat bahwa keranjang, di dalam keranjang kita membeli beberapa produk dari sebuah supermarket. Ini kelihatan di sini, apa yang terjadi di sini. Ya. Orang yang beli sering di sini kelihatan, oh berarti analisnya seperti ini. Jadi contoh yang digunakan adalah pengetahuan. Ada pola ya, polanya bisa menggunakan tree atau menggunakan market basket analysis seperti itu. Adalah pengetahuannya. Bisa berbentuk
clustering, bisa berbentuk tree, bisa berbentuk apalagi linear dan lain sebagainya, adalah pola atau pengetahuannya ada di sini. Ini contoh yang paling simpel adalah membedakan antara data, informasi, dan pengetahuan. Contoh data absensi pegawai, ya, ada kehadiran, ada jam pulang. Nah, ini misalkan nomor pegawainya adalah ada 10, yang masuknya jam lebih dari jam 7 ada berapa orang. Nah, itu bisa kelihatan ya. Jadi jam kehadiran masuk pulangnya bisa dilihat. Ini namanya dataset. Yang berikutnya adalah informasi. Berarti informasi tadi dari data yang dataset ini diolah menjadi sebuah informasi, ya, data yang masuk dan yang pulang ada berapa orang, ya. Masuk dan pulang, yang masuk, maaf, yang kehadirannya dia izin dan lain-lain ada berapa orang. Di dalam datanya dia tidak tersimpan masuknya, ya, kosong. Bisa dilihat di sini. Ini adalah informasi. Karena apa? Menampilkan kehadiran, izinnya berapa, sakitnya berapa, ya, dan lain-lain. Dan informasi ini menjadi bagian dari pengetahuan nantinya. Ya. Jadi yang kehadiran izin itu ada 3 dari total berapa 10 orang ini dan lain-lain. Ini adalah informasinya. Bagaimana pengetahuannya? Ini adalah pengetahuan pola. Jadi pengetahuan di dalam kehadiran pegawai bisa diambil simpel. Jadi izin, sakit, terlambat, tidak ada keterangan berapa orang. Dari Senin ada 5 orang, Selasa ada 2 orang, Rabu 4, Kamis itu ada 1, Jumat ada 6. Totalnya adalah 17. Jadi total 17 yang dari kehadiran untuk izin tertentu, pengetahuan. Bagaimana dengan yang diolah, ya, data-data diolah menjadi pengetahuan dan menjadi kebijakan. Jadi tetap menggunakan ada data, ada informasi, ada knowledge dan wisdom. Jadi ketika orang absen jam 7.15 ya ada yang izin, ada yang enggak. Nah, ini perlu mendapat perhatian, ya. Dari kebijakan nanti akan ada tata kelola presensi pegawainya. Bagaimana? Ya seperti ini prosesnya. Jadi ada data, ada informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Kebijakan ini adalah tata kelola presensi pegawai. Siapa yang tidak masuk, ada berapa kali, pasti ada teguran di situ. Itu adalah contoh dari kebijakan. Yang berikutnya adalah kita terjemahkan di dalam text and then rule dari data mining. Jadi ada yang paling bawah itu adalah data source-nya, itu data ada data warehouse, ada data eksplorasi, data mining, data presentasi, dan making decision. Jadi di sini adalah ada bagian yang data yang dieksplorasi, ada statistik analisisnya, querying dan reporting, namanya data scientist. Scientist itu adalah profesi ya. Jadi sekarang itu belum ada mungkin atau sudah ada. Jadi data science ini yang khusus mempelajari data-data yang kualitatif dan struktur. Jadi ada supporting di dalam data mining, aturan dan rule-nya ini adalah aturannya adalah seperti ini. Jadi ada database, ada data analis, ada database dan end user. Jadi profesi data yang saya buat ini adalah, yang saya kasih tanda merah ini adalah data scientist. Jadi nanti ada bagian atau yang job untuk data eksplorasi, namanya data scientist. Mohon maaf, Pak Suhadi, waktunya sudah mau habis. Kan ini belum sesi pertanyaan. Mohon maaf Pak dipotong karena ini waktunya sangat terbatas sekali, Pak. Oke, saya sampai 5 menit lagi saja sudah harus berakhir gitu, Pak. Oke, jadi saya kasih waktu 1 menit ya, Pak ya. Oke, jadi dari proses data tadi ada data informasi dan pengetahuan. Pengetahuannya adalah ini, contoh yang terakhir adalah pengetahuan. Ini adalah pengetahuan tentang bagaimana dari masing-masing itu menjadi bagian informasi yang penting atau istilahnya itu pengetahuan. Ini adalah contoh-contoh forecasting, ya. Ini data forecasting, ada klasifikasi, ada clustering,
dan asosiasi. Jadi yang intinya outputnya adalah perusahaan yang mengolah pengetahuan ini sekarang adalah Gojek dan contoh pengolah pengetahuan, jadi dari data informasi pengetahuan. Jadi Gojek dan Grab ini sebenarnya perusahaan angkutan umum yang tidak mempunyai armada kendaraan tinggi, jadi orang lain yang memberikan dampaknya, ya. Jadi seperti itu, Bukalapak dan lain-lain. Mungkin implementasinya adalah contoh-contoh text mining dan data mining. Ini contoh penggunaan text miningnya, ya. Ini penggunaan layanan komunikasi di Indonesia, bisa dalam bentuk. Nah, ini jejak penggelapan pajak perusahaan bisa di tracking, ya, dalam data mining itu menggunakan neural network. Ini contoh-contohnya. Ini adalah kemarin adalah penyebaran COVID. Ini ada bisa digunakan di data mining. Mungkin cukup sekian presentasi saya untuk kuliah umum ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat bagi Anda semuanya. Dan nanti misalkan membutuhkan presentasinya ini nanti bisa ke panitia. Mungkin itu Bu Ade, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhadi, ya. Demikian tadi pemaparan materi dari Bapak Suhadi SDM-Kom selaku materi. Kemudian selanjutnya akan dilakukan acara sesi tanya jawab kita. Dalam sesi tanya jawab ini karena waktunya ini sangat terbatas, ya. Mungkin 3 pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui chat di aplikasi Zoom ini atau di YouTube. Silakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan. Waktu yang akan kita sampaikan adalah 9:30 sampai jam 11. Ya. Mungkin 1 pertanyaan dulu, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menjelang siang pada Bu Ade Irma dan Pak Hadi. Pertanyaan saya ini Pak terkait data mining. Saya kan bekerja di sekolah. Terus saya lihat di tempat pekerjaan saya ini, sekolah ini sudah berdiri dari tahun 2011. Dan yang pertanyaan saya, data siswa dari 2011 sampai PPDB tahun ajaran 2020 kemarin, itu bisa nggak Pak kita data itu kita amankan di suatu aplikasi atau web yang memang benar-benar keamanannya itu terjaga security-nya Pak. Nah, jadi sementara ini kan sekolahan yang tempat saya kerja ini kan belum ada namanya database atau penyimpanan data siswa yang bersifat aman gitu Pak. Mungkin Pak Hadi bisa menjelaskan atau memberikan informasi tentang bagaimana membuat atau menjaga data yang sudah ada sampai disimpan menjadi suatu data yang aman gitu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Hadi, kita langsung jawab saja Pak. Terima kasih dengan Pak Ilham dari SMP Riyadus Salam. Jadi kalau kita berbicara tentang data, memang data itu harus diamankan ya ketika datanya sudah menjadi sebuah data besar. Jadi
konsep itu, ya, itu biasanya sekarang sudah ada layanan untuk menyimpan data itu bisa menggunakan cloud, ya, cloud data itu disimpan di sana, atau kita langganan menggunakan punyanya punyanya provider, bisa ada data center yang untuk menyimpan data itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan data mining, sebenarnya data-data dari tahun 2010 itu sebenarnya bisa digunakan, disimpan, ya, nanti diolah, dan itu menjadi sebuah pengetahuan konsepnya. Tapi intinya adalah data itu harus aman, ya, harus disimpan di dalam bisa digunakan di cloud computing, bisa, ya, cloud data itu, atau menggunakan kita sewa provider untuk jasa penyimpanan data. Jadi itu aman, Pak. Aman ya, Pak. Dari security-nya, dari untuk hacker-hackernya itu aman ya, Pak ya? Aman. Jadi coba kita lihat data bank itu ada di mana itu? Di provider jasa penyimpanan data itu ada, memang khusus dia menyimpan. Jadi kalau ada misalkan ada trouble, misalkan ada force major, ada bencana alam, itu data itu terbackup ke sana. Oke, makasih. Baik, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Satu lagi ada pertanyaan melalui chat di YouTube. Yaitu ada pertanyaan begini, Pak. Bagaimana cara mendapatkan dataset dari industri? Kemudian tool apa yang bisa digunakan dalam membangun data mining tersebut? Baik. Dari siapa tadi, Bu? Dari Pak Odi, Pak. Di Cirebon. Oke. Jadi pertama konsepnya adalah datasetnya itu adalah data yang mempunyai atribut, ya. Misalkan data orang, misalkan data mahasiswa aja dah. Data mahasiswa itu kalau kita buatkan sebuah database itu akan memanjang datanya itu, ya. Jadi data-data yang perlu yang diambil datasetnya adalah semua data yang ada setnya itu termasuk nomor kodenya atau foreign key-nya itu kita simpan, ya, dan kita buat data miningnya. Bagaimana cara membuatnya? Jadi kita kolaborasikan dengan pengetahuan apa yang harus diintegrasikan ke dalam datasetnya. Yang diambil dataset adalah data-data dasarnya. Contoh data mahasiswa itu berarti data apa? Data NIP, data NPM, data nilai, data apa lagi itu? IP, indeks prestasi dan lain-lainnya. Itu adalah data awalnya, datasetnya. Jadi yang kita perlukan adalah data dasarnya. Baru kita proses menjadi sebuah produk atau model ke dalam data mining, itu nanti berbasis pengetahuan. Tools-nya apa? Yang saya bilang tadi adalah Rapid Miner, itu free, ya. Jadi di situ nanti akan belajar bagaimana konsep data mining. Ada yang dari data sewa tadi bisa dikorelasikan menjadi sebuah clustering atau asosiasi atau dengan neural network, ya, atau tree dan lain-lain. Itu adalah model. Jadi menggunakan tools-nya adalah Rapid Miner yang tidak berbayar. Itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin satu lagi, barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Kesempatan ini terakhir, Pak, karena ini waktunya sangat terbatas. Silakan, Bapak Ibu. Ya, kalau di chat di YouTube Banyak sekali. belum ada lagi, Pak, pertanyaan. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Ini dari KKP ini. Dari Mas Gani. Kasih kesempatan satu kali. Kalau tidak ada, mungkin acara selanjutnya, mungkin tadi sesi tanya jawab ini, Pak, karena waktunya terbatas, jadi sudah saja, Pak, untuk tanya jawab. Selanjutnya masuk ke closing statement, Pak, kepada Bapak Suhadi sebagai narasumber. Silakan diperkenakan untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Jadi peran kita dalam revolusi industri ini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Data mining adalah bagian solusi yang pilihan untuk memberikan nilai jual pengetahuan di dalam proses kita
berorganisasi atau berorganisasi dan pribadi. Jadi dalam konsep data mining ini yang kita ambil adalah bagaimana kita menyikapi begitu besar data-data yang sekarang ini ya, yang berjalan ini, kita bisa mengolahnya menjadi sebuah pengetahuan. Jadi teman-teman atau rekan-rekan semua atau mahasiswa yang ada di sini adalah memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan ke depan dan mempunyai skill di dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, demikian tadi acara pemaparan dari kuliah umum hari ini ya, dengan judul yaitu peran data mining dalam proses akselerasi basis pengetahuan revolusi industri 4.0. Terima kasih kepada Bapak narasumber yaitu Bapak dari STM-Home atas masukan dan materi serta jawaban atas pertanyaan peserta. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, karena ini masuk kepada acara penutupan ya. Nanti saya kembalikan kepada nanti Ibu Tuti untuk menutup. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irma sebagai moderator dan Pak Hadi sebagai narasumber atas pemaparan materinya sangat bagus sekali. Terima kasih kepada dosen-dosen dari Kooperatif Indonesia dan para mahasiswa Kooperatif Indonesia serta perguruan tinggi yang lainnya atas kehadirannya pada acara kegiatan webinar di sini. Untuk sebelumnya mungkin kita foto bersama Ibu Irma. Ya. Bisa diambil ya Bu Irma. Silakan Pak peserta, kameranya diaktifkan. Kameranya mau diaktifkan. Yang belum Biar diaktifkan. kita bisa melihat kegiatan. Ada ini siapa? Prisya, Puji, Pak Odi, silakan diaktifkan kameranya untuk foto bersama. Sudah selesai Bu Irma ya. Sudah. Terima kasih kepada Ibu Irma. Kita teruskan pada penutupan admin Bunda untuk Mas Kooperatif. Saya persilakan. Bangsa langkahkan kakimu, ayo anak bangsa angkatlah dagumu, tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu, tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu, ayo anak bangsa, kuatkan jiwa.
jiwamu, berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jalan untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan predikat kuasai dunia, Indonesia untuk kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Ya, puji syukur alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibu serta dosen-dosen yang lain, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, serta para mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan webinar di sini. Ibu Irma, terima kasih. Pak Hadi, terima kasih. Pak Ibu dan dosen-dosen. Sama-sama Ibu. Saya tutup kasih. dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya lihat ya.